Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Sandi Yoga Pratama, Notar 1902335. Program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, kelas MTC 2.7. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Eli Jumaidi, Magister Teknologi Informasi. Di mana dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ATCS. Apa itu ATCS? ATCS merupakan penerapan dari Teknologi Intelligent Transportation System atau ITS. ITS bertujuan untuk membuat sistem transportasi terintegrasi di mana menerapkan teknologi maju di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi. Terdapat contoh penerapan ITS di Indonesia, yaitu yang pertama ada ATCS, Navigation System, Parking Management System, dan lainnya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang ATCS. Terdapat latar belakang adanya ATCS adalah seiring berkembang pesatnya pertumbuhan kota dan pergerakan manusia, serta ruang lingkup kehidupan yang ditunjukkan dengan bertambahnya populasi penduduk, kendaraan, penghasilan dan tenaga kerja, maka permintaan akan transportasi umum maupun pribadi semakin meningkat. Jalan raya merupakan faktor utama yang harus diperhatikan untuk menunjang seluruh aktivitas. Hal itu terbukti dengan sering terjadinya kemacetan arus lalu lintas pada hari-hari tertentu, terutama pada jam-jam sibuk. Salah satu bagian dari jalan yang sangat berkaitan dengan masalah tersebut adalah simpang jalan. Mengenai hal ini, untuk mengatur lalu lintas, Dinas Perhubungan muncul usulan untuk menggunakan suatu sistem bernama Area Traffic Control System atau ATCS, sehingga diperoleh kondisi pergerakan lalu lintas pada ruas jalan yang efektif dan efisien. Sistem ATCS ini dapat mempermudah kerja manusia dalam mengatur lampu lalu lintas pada setiap persimpangan yang ada. Dengan menggunakan sistem ini, juga dapat meminimalisir adanya kemacetan dan masalah human error dalam pengaturan lampu lalu lintas atau traffic light. Selanjutnya yaitu definisi ATCS. Sistem kendali lalu lintas kendaraan atau Area Traffic Control System yang lebih dikenal dengan istilah ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan. Terdapat 4 fungsi dari ATCS. Yang pertama adalah mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas. Contohnya yaitu pemadam kebakaran, ambulans, dan rombongan pejabat atau konvoi. Yang ketiga, menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan. Dan yang terakhir, menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya di persimpangan dan di halte. Manfaat ATCS yang pertama adalah terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan. Yang kedua, mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan selamat. Dan yang terakhir adalah dapat mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lalu lintas di persimpangan. ATCS terdiri dari beberapa sistem utama yaitu server workstation yang berfungsi sebagai pusat operasional untuk memonitor dan mengontrol kondisi lalu lintas dari seluruh persimpangan dalam satu area. Yang kedua ada local controller atau pengontrol persimpangan, video surveillance atau CCTV, dan vehicle detector. Penataan ritme lalu lintas akan lebih baik apabila menerapkan teknologi Area Traffic Control System
pada semua persimpangan lalu lintas yang ada di kota tersebut. Dengan ATCS, penataan siklus lampu lalu lintas dilakukan berdasar input data lalu lintas yang diperoleh secara real time melalui kamera CCTV pemantau pada titik-titik persimpangan, yaitu kamera CCTV pemantau lalu lintas. Pengoperasian ATCS diatur dengan sebuah sistem kontrol terpadu yang melibatkan beberapa komponen berupa pengatur arus persimpangan berupa lampu lalu lintas, penginput data lalu lintas berupa kamera CCTV pemantau, pengirim data berupa jaringan kabel data atau pemancar gelombang, software sistem ATCS, dan ruang kontrol atau Central Control Room ATCS plus operatornya. ATCS terdiri dari yang pertama traffic light, detektor kendaraan, display info simpang, video surveillance, kamera fix, radio link, power backup, repeater, dan server ATCS. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam prinsip kerja ATCS. Dalam hal ini akan dibahas proses bisnis di dalam sistem informasi manajemen. Proses bisnis adalah alur kerja atau tata kerja atau prosedur dan sebagainya. Di lingkungan pemerintah, proses bisnis dikenal dengan nama tata kerja. Tata kerja tersebut diturunkan lebih detail dalam sebuah prosedur yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP, yaitu merupakan turunan dari proses bisnis. Proses bisnis di dalam ATCS yang pertama, adanya CCTV. CCTV dapat merekam secara video situasi lalu lintas. Hasilnya, dilakukan perhitungan berapa jumlah kendaraan oleh sebuah perangkat, yaitu vehicle detector. Vehicle detector mampu mendeteksi berapa jumlah kendaraan. Ketika tahu berapa jumlah kendaraan, kemudian bisa memberikan masukan data kepada ATCS controller. Misalkan batas jumlah kendaraannya 100. Hal itu menandakan bahwa 100 itu macet. Otomatis, ATCS controller akan memberikan perintah kepada Apil untuk mengubah waktu lampunya. ATCS controller dapat mengatur waktu secara otomatis. Jika dulu dilakukan oleh seseorang, nah sekarang sebuah kotak yang berisi aplikasi untuk mengontrol waktu Apil. Ini namanya sistem cerdas karena telah mengambil alih keahlian seseorang yang mampu mengatur lampu lalu lintas. Nah, itu merupakan fungsi pertama dari ATCS, yaitu mengatur waktu Apil atau lalu lintas. Fungsi yang kedua adalah hasil dari CCTV ditayangkan di control room. Hasil vehicle detector juga ditayangkan, dan apa yang dilakukan ATCS controller akan terlihat di operator. Salah satu tugas dari operator yaitu apakah ada kendaraan prioritas atau tidak. Jika terdapat, misalnya pemadam kebakaran, ambulans, atau rombongan pejabat, maka operator dapat mengatur Apil, dan itu dinamakan pengendalian dari jarak jauh. Fungsi ketiga yaitu kadang kondisi lalu lintas ternyata tidak dapat ditangani ATCS controller, sehingga kemacetan pun terjadi. Operator akan memberitahu petugas lalu lintas agar dapat datang ke lokasi kemacetan. Jika ada pengendara kendaraan motor melakukan pelanggaran, maka operator akan menegur. Fungsi keempat adalah sistem yang digunakan untuk memberikan informasi kepada petugas pengatur lalu lintas, yaitu sistem komunikasi dan sistem kolaborasi. Sebagai pegawai petugas operator, memiliki tugas salah satunya membuat laporan apa yang terjadi selama bertugas, dan itu dilakukan setiap bertugas. Hal ini dinamakan sistem pemrosesan transaksi. Data yang diinput masuk ke dalam server. Hasil rekaman CCTV dan vehicle detector juga disimpan ke dalam server. Nah, di dalam server inilah sistem informasi manajemen dibuat untuk memberikan laporan kepada para manajemen, terutama pada pimpinan, yaitu untuk mengevaluasi. Sistem informasi manajemen yang ada di sini disebut dengan sistem informasi manajemen lalu lintas
karena dapat menampung informasi yang berkaitan dengan lalu lintas. Berapa jumlah kendaraan yang lewat? Ini diambil untuk menentukan strategi apa ke depannya. Nah, untuk sistem informasi manajemen lalu lintas, selain dukungan dari data ATCS, juga terdapat dukungan sistem informasi manajemen perlengkapan jalan, karena lalu lintas berkaitan dengan perlengkapan. Sistem informasi manajemen perlengkapan jalan mendukung sistem informasi manajemen lalu lintas. Berikut ini skema atau sistem kerja dari ATCS. Detektor adalah suatu sistem yang merupakan komponen penting dari sebuah ATCS. Detektor kendaraan mempunyai fungsi utama untuk mendeteksi lalu lintas kendaraan yang masuk dan keluar persimpangan. Data arus lalu lintas yang telah terdeteksi oleh radar akan terbaca sebagai jumlah antrian per fase dan total jumlah yang telah melewati simpang. Hasil pengamatan diolah PC sehingga diperoleh persentase kepadatan pada tiap-tiap jalur. Jika PC terkoneksi dengan microcontroller, maka microcontroller mengirimkan informasi jalur mana yang lampu hijaunya akan menyala. PC mengolah gambar persimpangan dan menentukan besarnya persentase kepadatan serta lama penyalaan lampu hijau untuk jalur yang telah ditentukan. Dan berikut ini contoh cara kerja ATCS. Jika semua lampu lalu lintas disetting dengan menggunakan waktu yang sama yaitu 45 detik. Nah, terpantau bahwa di satu sisi jalan terjadi kepadatan kendaraan. Dengan bantuan ATCS ini, salah satu jalan yang sepi akan lebih dilamakan lampu merahnya. Seperti pada gambar contoh. Berikutnya yaitu Central Control Room, yaitu pusat kontrol utama pada sistem ATCS, dan untuk mengoperasikan operator Central Control Room diberikan sebuah komputer untuk setiap operator. Berikut ini contoh Central Control Room di berbagai daerah Indonesia. Untuk mendukung operator pada sistem, juga diberikan wall display untuk pemantauan kamera yang lebih jelas dan detail. Dan yang terakhir yaitu VMS atau Variable Message Sync. VMS merupakan rambu-rambu elektronik. VMS berfungsi memberikan informasi kepada pengguna jalan berkaitan dengan kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas. Dan VMS ini dikontrol dan dioperasikan melalui Central Control Room sehingga petugas dari Dishub bisa mengatur tampilan layar dan informasi yang disampaikan melalui VMS tersebut. Demikianlah presentasi saya mengenai ATCS. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck her in